てめえおじいちゃんやな。なあ姉ちゃん、遊んでるだけや。Kisah ini dimulai ketika seorang wanita bernama Kumi mendapati dirinya berada dalam situasi berbahaya dengan beberapa pria mengelilinginya. Dalam sekejap, ia bergerak dengan presisi layaknya seorang agen terlatih. Ia bertarung dengan penuh ketangkasan, bahkan memanfaatkan pecahan kaca untuk melukai salah satu penyerangnya. Meskipun ancaman yang dihadapinya sangatlah besar, ia berhasil mengambil alih keadaan sampai berhasil melarikan diri menggunakan helikopter. Namun secara tiba-tiba, Kumi terbangun sambil menggenggam sebuah kontroler video game, di mana ia menyadari bahwa pertarungan itu hanyalah mimpi semata. Dalam kenyataannya, ia hanyalah seorang istri yang menjalani kehidupan sederhana. Setiap hari, ia memulai aktivitasnya dengan mengayuh sepeda tua menuju pasar. Di sepanjang perjalanan, ia melewati lokasi pembangunan laboratorium metanahidrat. Proyek ini memicu protes warga setempat. Aksi tersebut dipimpin oleh seorang pria parubaya bernama Igarashi yang juga tengah mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Di sisi lain, wali kota Hana bersikeras bahwa pembangunan harus tetap dilanjutkan. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang reporter menanyakan tentang hilangnya Profesor Kitahara. Hal itu membuat ekspresi percaya diri sang wali kota mulai goyah dan memperlihatkan kegelisahannya. Beberapa saat kemudian di rumah, Kumi menyiapkan makanan di dapur. Televisi menyala di belakangnya, menayangkan berita tentang Profesor Kitahara. Ia adalah peneliti utama dalam proyek metanahidrat yang telah menghilang selama 1 bulan. Berita tersebut menarik perhatian Kumi. Tak lama kemudian, suaminya bernama Yukji pulang dari bekerja. Ia duduk di meja makan yang telah disiapkan oleh Kumi dan memuji masakannya. Untuk sesaat, suasana keluarga yang hangat mampu meredakan ketegangan yang menyelimuti proyek tersebut. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan kelasnya sebagai guru matematika, Yukji berjalan menuju ruang kepala sekolah. Namun di tengah jalan, ia melihat rekannya bernama Yab sedang memandangi seorang tamu dengan ekspresi yang tidak biasa. Tamu tersebut adalah Yoku, seorang donatur proyek pembangunan sekolah yang baru saja keluar dari ruang kepala sekolah. Momen ini memicu kecurigaan dalam diri Yukji. 矢部先生、あの方とお知り合いなんですか？いえ別に。 Pada malam harinya, kelompok perlindungan lingkungan milik Tamami diserang oleh sekelompok pria. Mereka menyerbu markas hingga membuat tempat itu berantakan. Keesokan paginya, Igarashi datang melihat kerusakan tersebut. Ia menyadari bahwa tidak ada yang dicuri. Karena itu, mereka meyakini serangan tersebut berasal dari rivalnya dalam pemilihan wali kota. Sementara itu di rumah, Yukji mulai menyadari kecemasan Kumi yang semakin meningkat. Ia kemudian menjemput Kumi saat berbelanja dan mengajaknya untuk ke pantai. Ia berharap ombak yang tenang dapat menenangkan pikirannya. Namun keduanya justru duduk dalam keheningan. Upaya Yukji untuk menghibur tidak membuahkan hasil, sehingga ketegangan di antara mereka tetap terasa. Karena merasa gelisah terus-menerus, Kumi kemudian menemui seorang psikolog. Ia menceritakan mimpi-mimpi pertarungan yang terus menghantuinya. Namun sang psikolog menganggap hal tersebut hanya berkaitan dengan kebiasaannya untuk bermain game. Kumi yang tidak puas kemudian menekan lebih jauh dengan menanyakan tentang ingatan masa lalunya.
Cerita pun beralih ke 18 bulan sebelumnya. Saat itu, Yukji memasuki sebuah rumah untuk melindungi Kumi dari musuh yang tersembunyi. Dalam perkelahian tersebut, Kumi terjatuh dari tangga lalu tertembak. Ia mengalami cedera kepala yang parah dan kehilangan kesadaran. Sementara itu, Yukji membalas serangan tersebut sambil memanggil nama aslinya yaitu Nami. Sejak saat itu, Nami kehilangan ingatannya. Atasan Yukji kemudian memanfaatkan kondisi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa identitas asli Yukji adalah seorang agen penyamaran dari Biro Keamanan Publik. Ia tengah menyelidiki kasus penggelapan dan pencucian uang yang berkaitan dengan proyek Metanahhidrat. Demi menjaga penyamarannya, Yukji hidup dengan identitas Yuji Sakurai sebagai seorang guru. Ia juga membawa Nami bersamanya dan memperkenalkannya sebagai istrinya. Karena kehilangan ingatan, Nami pun menjadi Kumi. Dengan begitu, pernikahan mereka bukanlah kehidupan keluarga yang sesungguhnya, melainkan bagian dari misi. Kemudian cerita kembali ke masa kini. Sebuah topan melanda Jepang dan memaksa semua orang tetap berada di dalam rumah. Saat membersihkan halaman, Kumi menemukan sebuah benda kecil berbentuk lereng. Benda itu terasa aneh namun penting sehingga ia memutuskan untuk menyimpannya. Di dalam rumah, ia menyalakan televisi dan melihat berita terbaru. Seorang reporter yang menentang proyek Metanahhidrat ditemukan tewas. Meskipun polisi menyebutnya sebagai bundir, Kumi merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah para pengkritik proyek tersebut sedang dibungkam. Pandangannya kemudian tertuju pada foto pernikahannya dengan Yukji. Foto itu secara samar membangkitkan ingatan tentang rumah sakit saat Yukji memberinya nama baru sebagai Kumi. Ketika Yukji pulang dan melihatnya menatap foto itu, Kumi hanya mengatakan bahwa ia terlihat bahagia di sana. Ia juga berharap ingatannya dapat kembali. Hal itu membuat Yukji terdiam tanpa kata. Keesokan harinya saat ia memasak, kelereng itu tiba-tiba menggelinding di lantai. Sebelum ia sempat bereaksi, Yukji kemudian memanggilnya. Hal itu ternyata bukan kebetulan karena Yukji diam-diam memantau pergerakannya melalui GPS dan kamera tersembunyi. Sementara itu di sebuah kapal penelitian Rusia, wali kota Hana bertemu dengan Yoku. Ia adalah penanggung jawab proyek tersebut. Hana menanyakan tentang Profesor Kitahara, namun Yoku menyangka mengetahui apapun. Padahal sebenarnya ia adalah dalang di balik skema penggelapan dana. Uang hasil korupsi itu dialirkan ke kampanye pemilihan kembali sang wali kota. Yoku menyediakan dana, sementara Hana melindungi proyek tersebut secara politik. Di sisi lain, tak lama setelah panggilan Yukji, Kumi keluar rumah untuk berbelanja. Saat menyeberang jalan, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Ia berhasil menghindar tepat waktu. Seorang pria muda beralih menghampirinya untuk memastikan keadaannya. Sementara itu, orang-orang di sekitar memarahi pengemudi yang sembrono itu. Dari cara mobil itu dikendarai, terlihat jelas bahwa itu adalah serangan yang disengaja. Yukji yang melihat melalui sistem pengawasannya langsung panik dan segera menghampirinya untuk menenangkan. Setelah itu, Yukji mengajak Kumi berjalan di tepi laut. Ia berjanji akan selalu melindunginya. Meskipun pernikahan mereka awalnya hanyalah penyamaran, perasaan Yukji terhadap Kumi kini menjadi nyata. Namun dalam perjalanan pulang, Kumi merasa ada seseorang yang mengawasinya. Tidak jauh dari sana, pengemudi yang sama terlihat bersembunyi sambil memegang kelereng yang identik dengan miliknya. Beberapa hari kemudian, Kumi mulai merasa kesepian karena Yukji semakin sibuk. Seorang pemilik toko menyarankan agar ia mencari kegiatan atau bahkan mempertimbangkan untuk memiliki anak. Pada saat itu, pria muda yang pernah menolongnya muncul kembali. Karena penasaran, Kumi pun mengikutinya. Ia melihat seorang anak yang sedang dirundung. Kumi mencoba menegur para pelaku, namun mereka justru mengancamnya.
Pria muda tersebut akhirnya turun tangan dan menggunakan kemampuan bela diri untuk mengusir mereka. 子供でも作っちゃいなよ。何してるの？ほっとけよ。 Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Yuri dan mengundang Kumi ke kafenya. Di sana mereka berbincang singkat tentang mimpi. Cerita Yuri membuat Kumi mulai memikirkan mimpinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Kumi berhenti di pantai untuk menenangkan pikirannya. Ia bertemu dengan Yab yang sedang memotret laut. Pertemuan singkat itu membuat perasaannya menjadi lebih ringan. Malam harinya, Kumi menceritakan pertemuannya dengan Yab kepada Yuji. Ia juga membagikan mimpinya yang baru, bahkan menggambar sebuah kafe di tepi pantai dengan 2 orang dewasa dan seorang anak kecil. Hal itu membuat Yuji menyadari bahwa Kumi diam-diam menginginkan keluarga yang utuh. Saat Kumi tertidur, Yuji menyentuh bekas luka peluru di kepalanya. Ia merasa bersalah karena terus menyembunyikan kebenaran. Sementara itu, situasi politik kota semakin memanas. Para pendukung Igarashi menyerbu kantor polisi dan menuntut keadilan atas penyerangan terhadap 2 anggota mereka. Kecurigaan semakin kuat ketika Yoko datang dan diperlakukan dengan hormat, sementara polisi mengabaikan korban dan menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan. Dalam beberapa hari berikutnya, Kumi semakin bersemangat dengan mimpinya. Ia sering membicarakannya dengan Yuri yang terus mendukungnya dan bahkan membagikan resep untuk kafenya. Namun suatu hari, saat berjalan bersama Kumi, Yuri melihat Yuji dan Yab sedang terlibat dalam aktivitas kampanye. Ia pun segera berpamitan dengan alasan ada urusan penting. Kumi terkejut ketika melihat Yuji berdiri di atas kendaraan kampanye Igarashi. Padahal sebelumnya ia mengatakan akan pergi ke klub. Kenyataannya, Yuji diam-diam bekerja sama dengan kelompok Igarashi. Hal ini membuat Kumi merasa dikhianati dan marah. Sementara itu, Yuji terpaksa kembali berbohong demi melindungi misinya. Untuk meredakan ketegangan, Yuji mengajak Kumi ke sebuah lahan kosong di dekat pantai. Ia mengungkapkan bahwa ia telah membeli tanah tersebut setelah melihat gambar yang dibuat Kumi. Ia juga mengakui bahwa ia ingin memperbaiki segalanya dan mulai memikirkan masa depan mereka dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya akhirnya membuat Kumi tersenyum. Keesokan harinya saat sedang bersepeda, Kumi melihat sekelompok preman yang menargetkan Igarashi. Didorong oleh rasa keadilan, ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Di saat yang sama, Yuji yang memantau lewat alat pelacak mulai panik karena melihat Kumi justru bergerak ke arah berbahaya. Kekhawatirannya langsung terbukti ketika sekelompok preman menyerang Igarashi tepat di depan mata Kumi. Mereka mencoba mengusirnya agar menjauh, tapi Kumi menolak mundur hingga salah satu dari mereka menendangnya dengan keras. Rasa sakit itu justru memicu sesuatu dalam dirinya. Serpihan ingatan yang selama ini hilang mulai muncul kembali dan tanpa sadar tubuhnya bergerak sendiri. Ia melawan dengan teknik bertarung yang selama ini hanya ia lihat di dalam mimpi. Yuji tiba tepat waktu saat para preman mulai ketakutan dan mundur, namun Kumi sudah kelelahan dan akhirnya pingsan. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, sementara Yuji tetap berada di sisinya tanpa pergi sedikit pun. Saat Kumi sadar, Yuji langsung memeluknya dan momen itu kembali memunculkan kilasan ingatan lama saat pertama kali ia bangun dari koma dan dipeluk oleh Yuji. Tidak lama kemudian, Yuri datang ke rumah sakit, tetapi ia memilih pergi diam-diam setelah melihat Yuji bersama Yab. でも良かったです。五十嵐さんは？怪我は軽かったんですけど、少し考えたいと。 Beberapa waktu setelah itu, Kumi menanyakan kondisi Igarashi dan mengetahui bahwa serangan tersebut membuatnya terguncang hingga mulai ragu melanjutkan percalonannya. Setelah keluar dari rumah sakit, Kumi mencoba kembali menjalani kehidupan normal bersama Yuji. Ia memasak dan mencoba resep baru, dan seperti biasa Yuji selalu memujinya.
Namun di tengah makan malam, Kumi tiba-tiba meminta maaf. Ia mengaku sempat meragukan perasaan Yukji dan merasa hubungan mereka tidak sepenuhnya nyata. Tetapi setelah semua yang terjadi, ia mulai percaya bahwa Yukji benar-benar mencintainya. Ia memutuskan untuk melupakan masa lalu dan fokus pada kehidupan mereka sekarang. Yukji pun menenangkannya dan memintanya agar ia tidak memaksakan diri sambil menegaskan bahwa perasaannya tidak pernah berubah. Demi mencari ketenangan, Kumi kembali menemui psikolog dan mencoba menerima kondisinya meski tanpa ia sadari psikolog tersebut sebenarnya mengawasinya. Beberapa hari kemudian, Kumi mendapat tawaran bekerja paruh waktu di kafe milik Yuri. Yukji sempat menolak karena khawatir, namun akhirnya mengizinkannya setelah memastikan tempat itu aman. Sementara itu, Yoku mulai panik karena anak buahnya gagal menemukan hard disk di kantor Igarashi dan bahkan mendapat peringatan karena mulai ada yang menyelidiki tindakannya. Menjelang hari pemilihan, suasana kota semakin mencekam karena serangan terhadap pendukung Igarashi terus terjadi hingga membuat warga ketakutan. Sampai akhirnya muncul seorang wanita misterius dengan kostum seperti pahlawan. Dalam waktu singkat, ia mengalahkan para gengs dan langsung menjadi perbincangan di seluruh kota. Malam harinya, Kumi pulang kerja dan melihat berita tentang korban selamat dengan luka parah. Ia menatap layar dengan penuh perhatian, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang terhubung. Esokan harinya, rumor tentang sosok misterius itu menyebar dan membuat Yukji mulai curiga. Ia menjadi semakin protektif dan terus memantau Kumi. Hingga akhirnya ia berhasil melacak sosok tersebut yang sempat menyebut nama Nami sebelum panik dan hampir tertabrak mobil. Saat topengnya terlepas, Yukji terkejut karena itu ternyata adalah Yuri yang mengaku bertindak sendiri karena tidak lagi percaya pada polisi. Di tengah kekacauan itu, ia mendesak Igarashi untuk mundur demi keselamatan. Tak lama kemudian, ia diam-diam bertemu Yukji dan menyerahkan data penelitian Profesor Kitahara yang membuktikan bahwa proyek metanahidrat sangatlah berbahaya. Malam itu, Yukji pulang terlambat dan mendapati Kumi tertidur di meja dengan sketsa KP impiannya berserakan. Pemandangan itu membuat Yukji sadar bahwa ia harus segera menyelesaikan misinya lalu menghilang dari kehidupan Kumi. Keesokan harinya, ia membawa Kumi ke lahan kosong di dekat pantai yang sudah ia beli. Kumi terlihat sangat bahagia, bahkan menggambar ide KP di kasir. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Yukji tiba-tiba dihadang orang-orang misterius yang menuntut hard disk milik Igarashi dan bahkan mengetahui identitas asli Kumi sebagai agen. Situasi pun menjadi jauh lebih berbahaya hingga Yukji segera menyiapkan rencana untuk mengamankan bukti sebelum semuanya terlambat. Satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan Yap dalam pertemuan di kapal Rusia. Sementara itu, wali kota Hana mulai goyah setelah melihat data penelitian, tetapi tetap bertahan karena tekanan dari pihak Rusia. Hingga akhirnya sebuah perayaan besar digelar di kapal Rusia untuk meresmikan proyek tersebut. Di waktu yang sama, Kumi sedang menjalani sesi konseling ketika tiba-tiba mendapat telepon berisi peringatan bahwa Yukji akan diserang. Suara di telepon itu langsung ia kenali sebagai sosok dari mimpinya. Ingatan itu membangkitkan kembali jati dirinya sebagai Nami dan refleksnya kembali sepenuhnya. Ia pun menghadapi para penyerang dan mengalahkan mereka dengan cepat. Sementara di kapal, Yukji berhasil menemukan hard disk, tetapi langsung disergap dan dikepung hingga berada di ambang kekalahan. Tepat di saat genting, Kumi datang dan menyatakan bahwa ia telah mengingat segalanya, lalu bertarung bersama Yukji dengan gerakan yang selaras.
Di dek atas, ia menyerahkan data kepada wali kota Hana yang langsung terguncang, namun belum sempat bertindak karena anak buah Yoku menyandra mereka. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang kapal di mana api menyebar ke seluruh area dan menciptakan kepanikan. Di tengah kekacauan itu, pertarungan terus berlanjut hingga berubah menjadi jarak dekat. Yuji lengah, lalu berhasil ditangkap dan ditodong senjata. Kumi yang melihat celah kemudian menipu lawannya dan menyeretnya ke dalam lift. Di ruang sempit itu, pertarungan brutal terjadi. Leher Kumi terluka, namun ia berhasil mengalahkan lawannya. Namun saat ia hendak menghabisinya, tiba-tiba seorang pria muncul dari balik asap dan langsung menembak lawan tersebut. Pria itu adalah Kamioa, sosok yang selama ini diam-diam mengawasi dari balik bayangan. Awalnya dia terlihat seperti sekutu, tetapi dalam sekejap situasi berubah. Kamioa justru mengarahkan senjatanya ke arah Kumi. Dengan tenang ia menunjukkan sebuah kelereng yang sama, menandakan bahwa ia adalah bagian dari jaringan yang selama ini memburu mereka. Ia pun mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kumi bukanlah target utama, melainkan hanyalah umpan dalam misi Yuji. Namun semuanya menjadi berantakan karena Yuji benar-benar jatuh cinta padanya. Kini di tengah kapal yang terbakar dan situasi yang semakin kacau, Kamioa memaksa Yuji untuk memilih. Tetap setia pada tugasnya sebagai agen atau mengkhianati segalanya demi orang yang ia cintai. Sebelum Yuji sempat menjawab, polisi datang dan mengepung lokasi. Dalam keadaan terpojok, Kumi melempar kelereng sebagai distraksi dan mengambil senjata. Namun Yuji menghentikan semua orang dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menghadapinya. Dalam kondisi terluka dan dipenuhi keraguan, Kumi justru mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri. Ia meminta Yuji menembaknya sebagai bukti cinta sekaligus cara untuk membebaskannya dari semua kebohongan. Dan akhirnya Yuji menarik pelatuk di mana Kumi pun terjatuh. Semua orang kemudian pergi meninggalkan Yuji sendirian. Beberapa waktu kemudian, ia terlihat duduk di lahan kosong dekat dengan pantai, tempat mereka dulu bermimpi membangun kafe sambil makan dalam diam dan menatap laut. Namun di adegan penutup, terungkap bahwa Kumi sebenarnya masih hidup. Ia duduk di sebuah kafe di tepi pantai dengan bekas luka di dadanya, berhasil selamat berkat trik sur pipa seorang agen atau pack death yang dulu pernah ia pelajari bersama Yuji. Tamat. Terima kasih telah menonton sampai akhir teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share kemanapun kalian suka. Dan mohon untuk di subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menariknya dari Melong Film.